Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, NIM B1312301119. Di sini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudulkan perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, definisi perilaku individu. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap nilai-nilai yang dimilikinya yang menjadi kebiasaan. Manusia mengekspresikan perilakunya melalui interaksi dan lingkungannya. Termanifestasi dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku bisa dianggap sebagai respon rasional terhadap rangsangan eksternal, dibagi menjadi dua jenis: pasif yang tidak terlihat oleh orang lain dan aktif yang melibatkan aktivasi kemauan sendiri. Perilaku dapat diamati secara langsung dalam konteks interaksi sosial. Individu berasal dari kata Yunani individuum yang berarti tak dapat dibagi-bagi. Istilah ini merujuk pada entitas terkecil dan terbatas, seperti individu itu sendiri, bukan manusia secara keseluruhan. Dalam ilmu sosial, konsep individu terkait dengan karakteristik dan kehidupannya, serta bagaimana interaksi memainkan peran dalam kehidupan individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi yang terpisah dari orang lain, merupakan organisme hidup yang mandiri secara fisiologis, tidak memiliki hubungan organik dengan orang lain. Berdasarkan kesimpulan di atas, perilaku individu merujuk pada cara seseorang bertindak atau bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka melalui keterampilan atau pikiran mereka. Keterampilan ini sangat dipengaruhi latar belakang dan pengetahuan individu. Dalam konteks organisasi, perilaku individu mencerminkan sikap atasan terhadap bawahan. Jika atasan memperlakukan bawahannya dengan baik, hal ini dapat membangun yang positif antara mereka, yang pada gilirannya memfasilitasi kerjasama yang efektif dalam organisasi. Aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu meliputi beberapa karakteristik dan faktor yang mempengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak. Berikut aspek utama perilaku individu yang sering dipelajari. Karakteristik biografis meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan masa kerja yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, kepribadian, pola pikir, perasaan, dan perilaku membedakan individu saat dengan lainnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Yang ketiga, persepsi, proses penginderaan dan interpretasi stimulus yang diterima individu melalui indera, dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar. Yang keempat, sikap, pertanyaan evaluatif terhadap objek atau peristiwa yang terdiri dari komponen kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan perilaku atau tindakan. Yang kelima, motivasi, faktor internal mengarahkan, menguatkan, dan mempertahankan perilaku seseorang. 6. Emosi, respon efektif yang mempengaruhi cara individu merespon situasi tertentu. Yang ketujuh, kemampuan, kapasitas individu dalam mengerjakan tugas, termasuk kemampuan intelektual untuk berpikir, menganalisis, dan memahami. Ke-8, nilai-nilai pribadi, keyakinan atau standar yang dianggap penting dan mempengaruhi tindakan. Yang ke-9, pengaruh sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku melalui stimulus eksternal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal mencakup hereditas yang mengacu pada warisan atau sifat yang diturunkan oleh orang tua atau keturunan. Menurut pandangan nativisme, faktor ini menentukan bagaimana individu terpengaruh dengan sifat yang diwariskan, dianggap sulit diubah, merupakan kebiasaan atau sifatnya berasal dari orang tua. Herzberg meminta karyawan untuk mencari situasi kerja, membuat mereka merasa sangat nyaman atau tidak nyaman dengan pertanyaan, "Apa yang kamu inginkan dari seluruh pekerjaan?" Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor motivasional seperti pencapaian, pengakuan, dan pertumbuhan sangat meningkatkan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor higienis seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan rekan kerja jika tidak memuaskan dapat menyebabkan ketidakpuasan. Selanjutnya, faktor eksternal. Adapun faktor eksternal, kondisi lingkungan, kaum empiris percaya
kalau perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pendidikan. Lingkungan di mana interaksi dan ketergantungan antar individu terjadi memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, baik di dalam maupun di luar organisasi. Faktor eksternal seperti pelatihan, agama, budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan individu dari lahir hingga akhir hayat, berpotensi mempengaruhi baik dan buruknya arah perilaku seseorang. Pendidikan secara umum mencakup semua aspek kehidupan seseorang dari masa bayi hingga akhir hayat, melalui interaksi individu dengan lingkungannya baik secara formal ataupun informal. Pada intinya pendidikan berkaitan erat dengan masalah perilaku individu maupun kelompok. Selanjutnya tingkatan analisis perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, tingkat individu dalam analisis peristiwa atau permasalahan dalam organisasi mencakup interaksi perilaku manusia dan kepribadian dalam konteks situasional. Setiap individu di dalam organisasi memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, tingkat kelompok. Analisis mempertimbangkan dinamika antara anggota, norma, nilai yang dipegang bersama oleh kelompok tersebut. Yang ketiga, organisasi. Berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan struktur organisasi serta posisi dan hubungan orang-orang di dalamnya mempengaruhi setiap interaksi sosial di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, pendekatan untuk memahami perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, pendekatan kognitif adalah respons individu terhadap stimulus berdasarkan pengalaman dan penilaian mereka terhadap situasi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berinteraksi dengan temannya bersikap baik, kita cenderung merespon dengan sikap yang sama karena kita menilai interaksi tersebut positif. Yang kedua, pendekatan penguatan adalah respon yang terjadi secara otomatis ketika gerakan refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf motorik otak kita terpicu. Sebagai contoh, ketika tangan kita terkena api, kita secara spontan menarik atau menjauhkannya dari sumber panas tersebut. Yang selanjutnya, pendekatan psikoanalisis mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kepribadian, sementara individu yang memiliki kepribadian yang matang adalah mereka yang mampu membedakan antara perilaku yang menguntungkan dan yang tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Ini juga mengembangkan masyarakat yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan ekologis. Selanjutnya, konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menginvestigasi bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi kinerja mereka serta dampaknya terhadap organisasi. Studi ini juga dikenal sebagai ilmu organisasi, menggunakan pendekatan dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan antropologi dan psikologi untuk mengkaji berbagai aspek organisasi. Disiplin ilmu terkait mencakup studi sumber daya manusia, psikologi industri, dan teori organisasi. Studi organisasi melibatkan analisis dinamika individu dan kelompok serta karakteristik konteks organisasi dan organisasi itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi interaksi antara orang-orang dalam sebuah organisasi. Tujuan dari penelitian organisasi adalah untuk memahami dan memodelkan faktor-faktor ini. Seperti dalam semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengendalikan, memprediksi, dan menjelaskan fenomena yang ada. Namun, ada perdebatan mengenai implementasi etis dan fokus pada perilaku karyawan. Karena itu, perilaku organisasi dan psikologi industri sering dituduh sebagai alat ilmiah bagi pihak yang berkuasa. Meskipun demikian, perilaku organisasi tetap berperan penting dalam pengembangan organisasi dan keberhasilan operasional. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang sebagai respon terhadap nilai-nilai yang dimilikinya, yang menjadi kebiasaan. Manusia mengekspresikan perilakunya melalui interaksi dalam lingkungannya, termanifestasi dalam pengetahuan, sikap, tindakan. Perilaku bisa dianggap sebagai respon rasional terhadap ruangan eksternal, dibagi menjadi dua jenis: pasif yang tidak terlihat oleh orang lain dan aktif yang melibatkan aktivasi kemauan sendiri. Perilaku dapat diamati secara langsung dalam konteks interaksi sosial. Perilaku individu
Yang selanjutnya, perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hereditas yang mengacu pada warisan atau sifat yang diturunkan dari orang tua atau keturunan. Menurut pandangan Navitisme, faktor ini menentukan bagaimana individu terpengaruh dengan sifat yang diwariskan yang dianggap sulit diubah dan merupakan kebiasaan atau sifat yang berasal dari orang tua. Peristiwa atau masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat dieksplorasi dari 3 dimensi, yaitu dimensi individu, kelompok, dan organisasi itu sendiri. Selanjutnya, untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, pendekatan psikoanalisis. Studi perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menginvestigasikan seharusnya perilaku individu dan kelompok mempengaruhi kinerja mereka serta dampaknya terhadap kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Studi yang dikenal juga sebagai ilmu organisasi yang menggunakan pendekatan dari ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi untuk menganalisis organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih.